Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga saya kita puji syukur kanthi wasa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya saged dipun paringi kesehatan, modal sarta rezeki sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh bersama. Sholawat salam dikunjung dengan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang atas manutan wajib ketika sedaya mugi-mugi meja wonten ing yaumul kiamah pikantuk syafaatipun. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wonten kesempatan pagi menika dipunwaosaken tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wonten Quran surat Al-A'raf ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, maka Dia membuat ketentuan terhadap dirinya sendiri di dalam kitabnya yang berada di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mendominasi murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang mukmin mengetahui siksa Allah azza wajalla, niscaya tidak ada seorang mukmin pun yang menginginkan surganya. Dan seandainya orang kafir itu mengetahui rahmat Allah, maka niscaya tidak ada seorang kafir pun yang berputus asa untuk mengharapkan surganya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wajalla menjadikan sifat rahmat 100 bagian, maka dipeganglah di sisinya 99 bagian dan diturunkannya 1 bagian ke bumi. Dari yang 1 bagian inilah seluruh makhluk berkasih sayang sesamanya, sehingga seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki telah berbuat melampaui batas atas dirinya. Tatkala ia hendak meninggal atau sakaratul maut, dia berwasiat kepada anaknya seraya berkata, apabila aku mati, maka bakarlah aku, kemudian hancurkan aku, lalu buanglah aku ke laut. Demi Allah, jika Rabbku berkehendak, pasti Dia akan menyiksaku dengan suatu siksa yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun. Perawi berkata, lalu mereka melakukan wasiat tersebut. Kemudian Allah berfirman kepada bumi, tunaikanlah apa yang telah kamu ambil. Lalu dia pun berdiri. Setelah itu Allah bertanya kepada orang tersebut, kenapa kamu melakukan hal itu? Dia menjawab, karena aku takut kepadamu wahai Rabbku, maka Allah pun mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini adalah beberapa rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana yang pertama adalah Allah akan menurunkan rahmat kepada orang-orang yang bertakwa, kemudian yang selalu menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah juga merahmati seluruh bumi ini hanya dengan satu rahmat Allah saja, sedangkan 99 rahmatnya masih disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu rahmat saja di dunia ini sudah mencukupi seluruh kasih sayang seluruh umat dan seluruh manusia di muka bumi. Bahkan hewan buas, hewan yang buas pun tidak bisa membunuh anaknya sendiri, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mati karena mereka berwasiat untuk dibakar dan dihancurkan, tetapi Allah masih berkehendak untuk mengampuni orang tersebut, maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah memiliki 99 rahmat Allah yang insya Allah akan kita dapatkan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, selalu kami pesankan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa bagaimanapun caranya. Ketika kita susah maupun kita senang, maka kita harus berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita niat mengamalkan dan menyampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.